Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Diana Nafisah dengan NIM 1262042011067 dari Tatris Matematika kelas 5E. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ideal prima dan ideal maksimal sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah Struktur Aljabar Ring yang diampu oleh Bapak Ziki Ari Mubarok MPD. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ideal prima. Definisi ideal prima sendiri yaitu misalkan R adalah suatu ring komutatif dan S merupakan suatu ideal dari R. S disebut ideal prima dalam R apabila setiap A, B anggota R. Jika A, B anggota S, maka A anggota S atau B anggota S. Sebagai contoh, yang pertama diberikan Z dengan penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Misalkan diambil ideal dari Z, yaitu M ideal 7 sama dengan 7K dengan K anggota Z. M adalah ideal prima dari Z karena apabila A, B anggota M, maka pasti A anggota M atau B anggota M. Di sini 7 merupakan anggota M, maka 7 anggota M atau 1 bukan anggota M, karena 7 adalah perkalian dari 7 kali 1. Selanjutnya 14 adalah anggota M, maka 7 anggota M atau 2 bukan anggota M. Maka di sini jelas bahwa M adalah ideal prima. Contoh yang kedua yaitu diberikan Z dengan penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan P 5X dengan X anggota Z adalah ideal. Buktikan P adalah ideal prima. 5 anggota P, maka 5 anggota P atau 1 bukan anggota P. Selanjutnya yaitu 10 anggota P, di mana 10 yaitu perkalian dari 5 dan 2, maka 5 anggota P atau 2 bukan anggota P, maka P terbukti ideal prima. Selanjutnya mengenai non-contoh dari ideal prima. Non-contoh yang pertama yaitu diberikan Z dengan penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Misalkan diambil ideal dari Z, yaitu N dengan ideal 6 sama dengan 6K dengan K anggota dari Z. N adalah bukan ideal prima dari Z karena 6 anggota N dengan perkalian 6 yaitu 6 dikali 1, maka 6 anggota N atau 1 bukan anggota N. Selanjutnya 12 anggota N, di mana perkalian yang menghasilkan 12 adalah 6 kali 2, maka 6 anggota N atau 2 bukan anggota N. Selain perkalian dari 6 kali 2, 12 adalah perkalian dari 4 kali 3, maka 4 bukan anggota N atau 3 bukan anggota N. Dari sini N terbukti bukan ideal prima karena ada 12 anggota N dan 12 sama dengan 4 dikalikan 3, sedangkan 3 bukan anggota N dan sedangkan 4 bukan anggota N dan 3 bukan anggota dari N. Untuk contoh yang kedua yaitu diberikan Z penjumlahan dan pengurangan pada perkalian pada ring komutatif dengan T sama dengan 8K dengan K anggota Z adalah ideal. P bukan ideal prima dari Z karena 8 anggota T, maka 8 anggota T atau 1 bukan anggota T. Selanjutnya 16 anggota T,
di mana 16 adalah hasil perkalian dari 8 kali 2, maka 8 anggota T atau 2 bukan anggota T. Selain itu, 16 juga perkalian dari 4 kali 4, maka 4 bukan anggota T atau 4 bukan anggota T. Maka T di sini terbukti bukan ideal prima, sebab ada 16 anggota T dan T sama dengan 4 kali 4, sedangkan 4 bukan anggota dari T dan 4 bukan anggota dari T. Adapun teorema dari ideal prima, yaitu misalkan R adalah ring komutatif dengan elemen satuan P ideal dari R. P merupakan ideal prima jika dan hanya jika ring vektor R oleh P adalah integral. Contoh, diketahui ring vektor R oleh P adalah integral domain dengan P adalah identitas ring vektor. Ring vektor R oleh P penjumlahan. Buktikan bahwa P adalah ideal prima dari R. Di sini setiap A, B adalah anggota R. Misalkan AB anggota P, sedemikian sehingga AB plus P sama dengan 0 plus P. Akan didapatkan A plus P sama dengan P, menjadi A anggota P. Dan B ditambah P sama dengan P, dan mendapatkan B anggota P. Maka terbukti P adalah ideal prima dari R. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ideal maksimal. Definisi ideal maksimal sendiri yaitu misalkan R adalah suatu ring dan S adalah suatu ideal dari R, dengan S tidak sama dengan R. S disebut ideal maksimal dari R jika tidak ada ideal dari R yang memuat S selain S dan R itu sendiri. Sebagai contoh, diberikan Z penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif, misalkan diambil ideal dari Z, yaitu M ideal 7 sama dengan 7K dengan K anggota Z. M adalah ideal maksimal dari Z, karena M tidak termuat dalam ideal lain dalam Z, kecuali M dan Z itu sendiri. Contoh yang kedua yaitu diberikan Z, penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan K 11X dengan X anggota Z adalah ideal. K adalah ideal maksimal dari Z karena K tidak termuat dalam ideal lain dalam Z kecuali K dan Z itu sendiri. Selanjutnya mengenai non-contoh. Non-contoh yang pertama yaitu diberikan Z penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Misalkan diambil ideal dari Z yaitu M ideal 6 sama dengan 6K dengan K adalah dengan K anggota Z. M bukan ideal maksimal dari Z karena M termuat di ideal lain dalam Z, yaitu ideal 6 terdiri dari yaitu himpunan ideal 6 yang terdiri dari sekian, negatif 12, negatif 6, 0, 6, 12, sekian. Dan untuk ideal himpunan ideal 2 yaitu sekian, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, sekian. Dan untuk himpunan ideal 3 yaitu negatif 6, negatif 3, 0,
0, 3, 6, dan seterusnya. Di sini terbukti bahwa M bukan ideal maksimal karena termuat dalam ideal 2 sama dengan 2K dengan K anggota Z, dan termuat dalam ideal 3 dengan K dengan 3K K anggota Z dalam Z. Untuk contoh yang kedua, yaitu diberikan Z, penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan T 8X dengan X anggota Z adalah ideal. T bukan ideal maksimal dari Z karena T termuat dalam ideal lain dalam Z, yaitu himpunan ideal 8 terdiri dari negatif 16, negatif 8, 0, 8, 16, sekian. Untuk himpunan ideal 2 terdiri dari sekian, negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, sekian. Dan untuk himpunan ideal 4 terdiri dari sekian, negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8, sekian. Maka di sini T terbukti bukan ideal maksimal karena termuat dalam ideal 2 sama dengan 2K dengan K anggota Z, dan termuat dalam ideal 4 sama dengan 4K dengan K anggota Z dalam Z. Adapun untuk teorema dari ideal maksimal, yaitu diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan. Ideal T dari ring R merupakan ideal maksimal jika dan hanya jika ring faktor R oleh T adalah fluid atau lapangan. Contohnya, diketahui T dengan himpunan 0,3 adalah ideal maksimal dari Z6. Buktikan bahwa ring faktor Z6 oleh T adalah valid atau lapangan. Di sini saya menggunakan cara tabel Cayley, yaitu terdiri dari penjumlahan anggota dari Z6 dan anggota dari T. Anggota dari himpunan Z6 sendiri terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk anggota T yaitu 0 dan 3. Dari tabel Cayley tersebut diperoleh T plus 0 akan menghasilkan 0,3 sama dengan T. Lalu T plus 1 akan menghasilkan himpunan 1 dan 4 sama dengan T plus 1. Selanjutnya T plus 2 akan menghasilkan 2 dan 5 sama dengan T plus 2. Untuk T plus 3 akan menghasilkan 3,0 sama dengan T1. Karena di sini hanya terdiri dari dua himpunan, yaitu dua himpunan yang sama dengan T plus 0, yaitu 3 dan 0. Selanjutnya yaitu T plus 4, terdiri dari 4 dan 1, sama dengan T plus 1. Yang terakhir yaitu T plus 5, menghasilkan 5 dan 2, sama dengan T plus 2. Selanjutnya kita mencari syarat-syarat untuk memenuhi valid tersebut. Syarat pertama yaitu ring faktor Z6 oleh T adalah ring komutatif. Karena Z6 adalah komutatif, maka ring faktor Z6 oleh T adalah ring komutatif. Syarat yang kedua yaitu elemen satuan.
Elemen satuan di sini terdiri dari T plus 1. Terbukti dari T plus 1 dikalikan dengan T plus 1 akan menghasilkan T plus 1. Lalu perkalian T plus 2 dikalikan dengan T plus 2 akan menghasilkan T plus 4. T plus 4 di sini sendiri berarti sama dengan T plus 1 karena sama-sama terdiri dari dua anggota himpunan, yaitu 4 dan 1. Syarat yang ketiga yaitu mempunyai inverse perkalian, yaitu T plus 1. Maka dari A sampai C terbukti bahwa ring faktor Z6 oleh T adalah flat atau lapangan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.